Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Menteri Kampang, Kabupaten Kampar, Provinsi Saya bersama Pak Kepala Sekolah dan juga Ketua Lepus Situ 1 Kampanye sebagai lokasi untuk ada forum dari Dinas Pendidikan tentang media planning pembelajaran mendalam. Di mana media planning ini ada 3 program, meaningful, mindful, meaningful, dan joyful. Jadi tiga ini tanyakan karena ini nanti kalau berhasil akan membuat siswa belajar dengan rasa senang, rasa gembira. Tentu dengan rasa senang gembira siswa akan mendapat materi pelajaran lebih banyak daripada mereka mengatakan. Tanyakan kepada kepala sekolah dulu untuk SMP ini kira-kira upaya beliau bisa minimal ke depan ini berapa lama target untuk bisa semua guru dapat memahami tentang PNI. Terima kasih Pak. Mungkin saya selaku kepala sekolah di IPT SMP Negeri 1 Kampar terkait masalah pembelajaran mendalam. Kalau pihak sekolah secara mandiri sudah melaksanakan kegiatan ini yang namanya workshop. Itu dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah dengan mengundang narasumber dari BGTK Kekebaru. Kalau sumber kegiatan, sumber dana dari kegiatan itu memang saya manfaatkan dari dana BOS, karena memang itu perintah dan juknis dari dinas. Kemudian berikutnya setelah ada pelatihan workshop bagi guru-guru 1 hari penuh, dan kemarin kami SMP Negeri 1 Kampar dipercaya oleh dinas untuk tempat kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah. Jadi kami lokusnya lokus 19. Kegiatan ini dari BGTK Provinsi Riau kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dan SMP 1 Kampar ini dipercaya sebagai tuan rumah. Kegiatan itu sudah berlangsung kemarin dari tanggal 25, 26, 27, 28. Untuk in satunya 4 hari pagi sampai sore. Jadi in 1 saya kepala sekolah selaku peserta di dalam pelatihan itu. Kalau tidak salah sebanyak 30 peserta, 30 sekolah. Yang pesertanya adalah seluruh kepala sekolah SD, SMP, SMA yang bergabung. Jadi mayoritas itu pesertanya dari rekan-rekan SD. Jadi sudah berlangsung selama 4 hari kemarin. Jadi sekarang persiapan untuk OJT-nya. Jadi itu mungkin yang dapat saya laporkan. Gini, maaf Pak. Ini Ibu Madalena ya? Sri Imelda. Selaku ketua Lepus ya. Jadi ini kan Ibu selaku ketua kan akan membuat kerja yang sangat besar ya, karena 30 kepala sekolah ini berada di sini. Mereka akan masukin satu beberapa macam lagi yang PON nanti ya. Itu kan harus berhasil. Upaya ini gimana? Kami kan sebagai ketua panitia hanya tugas kami itu untuk menyelenggarakan bagaimana kegiatan pelatihan ini bisa terlaksana dari awal sampai akhirnya nanti. Kegiatan ini kan ada 3 tahap Pak. 3 tahap. Tahap pertama itu kan ada in 1 selama 4 hari, kemudian nanti OJT-nya selama 3 kali ya Pak. 3 kali entah 2 kali itu. Ada kepastian juga dari dinasnya.
untuk trainingnya. Kemudian nanti pada sekitar bulan Oktober mungkin ada lagi induanya juga sekitar 4 hari. Jadi kalau untuk tatap muka itu ada 8 kali pertemuan. Jadi kalau untuk bagaimana agar berhasil itu, kami di sini kan hanya sebagai penyedia tempat. Nah, kalau untuk keberlangsungannya bagaimana lancarnya itu kan ada fasilitator. Nah, fasilitator yang memberikan materi di dalam kegiatan ini. Ya gini Bu, ini kan fasilitator kan tentu luar ya. Iya, dari luar, dari kita kan kita di dalam. Iya, kami kan penyelenggara, Pak. Di dalam. Iya, di dalam. Tentu kan yang orang luar kan akan merasa tenang, nyaman kan kalau ini bagus. Iya, kami kan menyediakan tempat yang rasanya tempat yang kami sediakan itu sudah alhamdulillah sudah memadai lah kan, sesuai dengan kemarin juga ada tanggapan dari Bapak Ibu peserta. Mereka menganggap bahwa pelayanan yang kami berikan cukup memuaskan, baik itu dari segi tempat, pelayanan lainnya, konsumsinya, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah IN 1 itu kemarin berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Berarti gini, kita kan di kepanitiaan ini kan ada berbagai macam seksi ya gitu. Dan itu kan ya bagian apa sistemnya di mana sini Bu? Apa? Sistemnya gimana di sekolah ini? Macam-macam kan beda-beda nih. Panitia ini kan biar lebih berhasil ada makin konsumsi gitu. Ada dekorasi. Jadi gini Pak, untuk panitia itu sudah ditentukan oleh dari dinas. Bukan sekolah yang menentukan. Jadi panitia setiap lokus itu untuk kami yang lokus 19 hanya disediakan 3 panitia. 1 penanggung jawabnya dari dinas, 2 dari sekolah. Jadi hanya 3 panitia yang bekerja di sini. Jadi yang 2 dari sekolahnya apa aja? Ketua dengan anggota saja. Jadi kebetulan saya dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai ketua pelaksananya. Bukan ini kan ini 2 kali ya. Ya. Baru nanti on sekali ya. Itu kira-kira waktu yang lama ini gimana upaya koordinasi kita antara dari yang dari dinas dengan dari sekolah? Oh, kami berkoordinasi terus Pak. Kami punya grup WhatsApp. Jadi di situ kami koordinasi. Terus evaluasi kita Bu, ini kan berapa tahap gitu. Per tahap ada nggak kita evaluasi apa kekurangan apa ini gitu, ada nggak rencana Bu? Kalau evaluasi itu biasanya dari dinas atau dari BGTK Pak. Pada IN 1 kemarin kami sudah didatangi oleh pihak BGTK. Alhamdulillah tidak ada masalah. Aman-aman aja. Ada kunjungan kemarin, monet orang tuh kan udah selesai itu untuk IN 1-nya udah. Ya. Ini Pak, salah kepala sekolah Pak, ini. Ini kan guru-guru ini kan harus memahami PM ini, dia banding ini. Kira-kira rata-rata sekolah kan baru 3 yang diutus itu untuk pelatihan. Iya. Yang untuk imbasnya Pak, untuk guru lain gimana? Ya. Rabu itu Pak. Jadi sekolah kan mengirim 3 orang guru yang sesuai dengan mapelnya dan 1 lagi coding Pak. Jadi 3 orang untuk PM, 1 orang untuk peserta pelatihan coding, berarti 4 orang. Jadi rencana setelah kawan-kawan ini ikut pelatihan, rencana hari Rabu ini kawan-kawan yang telah mendapatkan ilmu dari tempat pelatihannya akan nanti mengimbaskan ke kawan-kawan di sekolah ilmu yang sudah dia dapat. Rencana hari Rabu besok kegiatan pengimbasan dari teman-teman guru yang sudah mendapatkan ilmu masalah PM itu. Nah gini Pak, ini kan kita informasikan guru juga nanti beberapa tahap ya gitu, mereka ikuti gitu kan, karena nggak langsung sekaligus mereka paham gitu. Iya. Jadi per tahap mereka masukin 1 kan gitu kan, ya. Langsung mereka imbas ke guru lain gitu. Ya, sama seperti kami kepala sekolah. Sekolah kan gitu juga. Jadi kan sudah kami sampaikan IN 1. IN 1 nanti orang ini juga akan masuk ke tahap berikutnya OJL. Ya, OJL setelah nanti masuk ke IN 2. Nah,
Jadi PIN 1 itu akan diimbaskan, akan diberikan ke kawan-kawan di sekolah. Oh, iya. Nah, Bertahap juga ya. Jadi bertahap. dia setiap tahapnya punya RTL dia Pak. RTL, Rencana tindak lanjutnya. Jadi di Indua nanti ada lagi gitu. Iya, iya, maksudnya kan enggak, kan ada nanti kan Bukan nggak sekaligus. dikumpul sekaligus ya kan. Enggak seperti itu Iya, kegiatannya. itu susah juga Jadi kan. per kegiatan dia. Ya, jadi kan masih daya tahan pikirnya masih kuat RTL-nya, gitu kan. RTL-nya. Ya, ya. Terus Pak, kendala yang kita hadapi Pak selama ini gimana? Kendala ya kalau saya pribadi nih ya, Iya. mungkin karena sudah tua, ilmu penguasaan IT ya. IT, komputer itu sudah tidak terlalu menguasai di situ, karena nanti pembelajarannya masuk ya LMS melalui. Nah, jadi di situ kalau saya memang itu bagi rekan-rekan kawan-kawan yang menguasai itu lancar itu. Di situ semua materi ada, kasus ada, lembar kerjanya ada semua situ. Jadi dipandu semua oleh fasilitator atau narasumbernya. Terus terang saya ketinggalan masalah itu. Maka kadang saya minta bantu ke kawan-kawan saya di sekolah dan kawan di kelompok saya itu. Kelompok di pempelatihan itu. Iya. Iya, iya, ini kita tidak bisa menafikan gimana pun Pak, karena sekolah-sekolah ini kan rata-rata sudah berumur semua gitu Iya. kan. Jarang lah yang muda gitu kan. 2-3 tahun. Tapi saya masih muda. Ya, maksudnya kan apa yang Bapak alami juga dialami kepala sekolah lain. Iya. Ya kan? Tentu mereka mengimbaskannya pun susah gitu kan. Iya. Gimana? Dia dapat 20%, mengimbaskannya itu yang dapat. Itulah gitu kan. Nah, tapi kan harapan kita guru Pak, karena guru masih muda gitu. Iya, Guru masih muda ya. Kira-kira berapa lama SMP 1 bisa, ya nggak 100% lah, 50% lah guru dapat paham PM nih gitu. Dia kalau selesai kegiatan ini paling nanti di September, Oktober selesai itu sudah diimbaskan ke kawan-kawan semua materi yang ia dapat sampai nanti ke istilah modulnya dan penerapannya di kelas seperti apa ya, paling ya di bulan Oktober, walaupun nanti tidak 100%, ya 50% atau 60% kan dah bisa nanti jalan kan apa yang diharapkan pemerintah ya, pembelajaran mendalam sesuai dengan harapan-harapan pemerintah, maka dilaksanakanlah ini dulu. Tapi rata-rata yang ikut pelatihan ini adalah kawan-kawan, rekan-rekan yang sekolahnya dapat bos kinerja. Bapak kenal bos kinerja? Jadi dana itu yang dimanfaatkan kembali untuk membiayai kegiatan mereka. Kegiatan ini memang dari BGTK, Balai Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Riau. Ini serentak nih di seluruh kabupaten kota di Riau. Serentak nih kegiatannya. Jadi ada grup itu saya masuk di situ, informasi yang saya dapat, semua informasi saya berikan ke panitia. Panitia lah nanti bersosialisasi, mengkomunikasikan di grup Alokus 9 tadi. Karena saya kan sebagai peserta, kami tidak dapat bos kinerja, tapi dianggap dinilai karena siswanya lebih dari 400. Jadi disitulah dana bos reguler kami bisa dimanfaatkan untuk itu. Ya ini kan Pak satu kesempatan, karena nggak semua sekolah melaksanakan ini. Gitu. Ya. Di sekolah yang di bawah 400 kan nggak ikut. Ya. Ya, jadi kita sangat beruntung. Nah, tapi kira-kira Pak, kita kan sekolah itu ada dia selaku ketua MKKS gitu. Ya. Kan ke sekolah lain gitu kan, ada tuh. Kira-kira kita ada nggak Pak, tanya membantu sekolah-sekolah yang nggak ikut gitu kan, mana kira-kira? Nggak ada. Kalau itu nggak ada tuh Pak. Belum ada. Belum ada. Sekarang yang diikutkan sekolah yang
mungkin pemerintah menganggap dananya agak besar dari siswa, hitungannya itu diikutkan sekolah-sekolah itu terlibat dalam kegiatan pelatihan PM ini. Sekolah-sekolah yang bawah itu ya mungkin nanti sosialisasinya, mungkin entah bagaimana caranya, kami sampai sekarang belum tahu kan. Jadi entah bagaimana dinas nanti memberikan ilmu pelatihan bagi sekolah yang mungkin siswanya di bawah 300 itu. Nah, kita kan bersikuti ya 46 itu. Ya, administrasi sama kepala TB 1 kamar. Jadi, tapi Pak, yang namanya tuan rumah lah ya, ada pepatah sepandai-pandai mencincang ya, kadang sengkalan, tahu Pak sengkalan, nah akan kena juga itu kan, akan kena sengkalannya itu, bahkan bisa putus. Nggak ada, terus aja nggak ada suntikan subsidi, suntikan dana untuk tuan rumah, memang nggak ada. Tapi ini Pak, kan karena mungkin kan dinas kan karena melihat Bapak mampu. Mungkin. Jadi, memang ya kegiatan-kegiatan dinas, MGMP, tingkat kabupaten, karena memang dipercaya terus sekolah ini sebagai tuan rumah. Musyawarah guru mapel dari berbagai sekolah didatangkan, pernah 2 mapel gurunya, di sini kegiatannya. ya kan itu kan kalau harapannya Bapak harus bangga juga. Ya, memang ya. Nanti kita kan sekolah yang itu kan Dikasih tidak terlepas kepercayaan. dari kerjasama kawan-kawan di sekolah kan, pertama panitia yang saya percaya memang bisa melaksanakan kegiatan itu dan membuat pihak dinas pun merasa puas. Iya itu kan orang ibu ini kalau dia nggak puas nggak akan mau lagi dikasih sini dulu, dipindahkan sekolah lain gitu. Karena puas mana nah ini pasti itu. Dengan itulah buat dinas terus kemari kan. Kalau uji coba ke sekolah itu dia tuh Pak, coba ditanya gimana, kurang Pak ini. Kalau gitu, ya, itu apa? Ya tapi kan ya syukurlah, berarti dinas pakaian penuh sama Bapak kan, di sekolah kita ya. Ya terima kasih dari jabatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak ke sekolah kami. Kami merasa bangga dan ini juga sebagai motivasi bagi kami. Mungkin Bapak menilai sekolah kami hingga melaksanakan kegiatan mungkin berhasil atau dipercaya dinas, itulah yang bisa kami laksanakan.